Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar membaca tafsir Al-Malaki surat Al-Baqarah ayat 19 dan 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kasayyibim minas samai fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadzaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Ya kadul barku yahtafu absyarahum kullama adaa lahum masyaufi wa idza azlama alaihim qamu walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absyarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir. Sebab kami takut akan mati, dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Penafsiran kata sulit. As-sayyib, hujan, asal katanya saub, artinya turun. Ar-ra'ud, ar-ra'du, suara yang terdengar dalam awan ketika sedang dalam keadaan mendung. Al-barku, yakni sinar atau lazim disebut kilat. Terkadang sekalipun aliran listrik positif dan negatif seperti dapat diketahui melalui ilmu alam. As-sa'iqat adalah api besar yang timbul ketika hujan lebat dan kilat yang sahut menyahut. Sebab utamanya ialah kekuatan aliran listrik yang ada pada mendung tersebut oleh magnet bumi. Muhit berarti mengetahui secara keseluruhan dari berbagai segi. Al-khaf mengambil dengan cepat. Qamu, mereka berdiri di tempat masing-masing menunggu perubahan cuaca sehingga mereka bisa mencapai tujuan atau berlindung pada suatu tempat yang bisa menjaga mereka dari bahaya. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan perbuatan orang-orang munafik. Di samping kejelekan dan kekejian sikap mereka secara sengaja, contoh ini diulang-ulang
sebagai kecaman pedas kepada mereka dan membuka topeng dan menutup misteri kehidupan mereka, sebab mereka adalah sumber fitnah bagi seluruh umat dan merupakan penyakit yang mengidap di seluruh tubuh umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan keadaan mereka yang telah diberi petunjuk ilahi yang turun dari langit, tetapi mereka tertimpa kekhawatiran dan kegoncangan sebagai sebab utama karena mereka merasa takut mendapat celaan dari kalangan mereka sendiri. Padahal hal ini merupakan penghalang bagi mereka di dalam menerima petunjuk. Kemudian ketika mereka dalam keadaan bimbang dan kegelapan, tiba-tiba tampaklah secercah nur yang menyinari hatinya melalui para dai. Kini tampaklah tanda-tanda kebenaran dan hujah yang amat kuat di mata mereka, sehingga keadaan ini mendorong mereka untuk mengikuti kebenaran. Bahkan kebenaran ini sempat mengiringi perjalanan mereka beberapa langkah. Namun demikian, sangat disayangkan bahwa perjalanan mereka itu hanyalah sebentar, karena tak lama lagi mereka kembali ke alam gelap. Kemudian mereka mulai ikut-ikutan dan menaruh rasa curiga terhadap kebenaran. Hal ini membelenggu alam pikir mereka, sekalipun langkah-langkahnya masih sedikit dibarengi dengan kebenaran. Dengan demikian, mereka berdiri sebagai kaum yang bingung, kembali ke alam semula sebelum datangnya petunjuk. Keadaan kaum munafik itu gambarannya sama dengan satu kaum yang berada pada satu padang. Cuaca gelap karena mendung, kemudian turun hujan lebat yang dicurahkan dari langit, diwarnai dengan kilat, guruh, dan geledek yang saut menyaut. Karenanya mereka merasa sangat takut ketika mendengar suara geledek yang menggelegar. Mereka menutupi telinga dengan jari-jari tangan karena takut dan khawatir terhadap kematian. Tetapi apakah upaya mereka mampu menyelamatkan diri mereka? Sebenarnya Allah Maha Kuasa membuatkan mereka atau memekakkan telinga yang merupakan perantara yang sangat mengagetkan dan menakutkan diri mereka. Tetapi lantaran adanya satu hikmah yang kita sendiri tidak mengerti rahasia yang terkandungnya. Di samping karena maslahat yang hanya Allah lah yang mengetahui, maka pendengaran dan penglihatan mereka masih tetap berfungsi. Allah tidak menghendaki supaya hal tersebut dihilangkan dari diri mereka. Allah Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui. Au kasoyibim minas sama, seperti halnya satu kaum yang disiram hujan dari langit. Di dalam firman Allah, minas sama memberi pengertian bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak bisa ditolak. Fihi dzulumatu wa ra'du wa barku. Dalam kegelapan mendung itu menyamai gelapnya malam hari, ditambah dengan gelapnya hujan yang diiringi dengan kilatan petir dan suara geledek. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawaiki hadzarul maut. Mereka menjadikan jari-jari tangannya sebagai penyumbat telinga mereka sendiri jika mendengar gelegarnya halilintar. Maksudnya untuk memperingan getaran dengan perasaan takut mati. Padahal menyumbat telinga bukan merupakan usaha yang dapat menyelamatkan diri mereka dari sambaran tersebut. Wallahu muhitum bil kafirin.
Allah mengetahui seluruh rahasia mereka, termasuk yang terdapat di dalam hati mereka. Allah kuasa menyiksa mereka dimanapun mereka berada. Jadi apapun yang dilakukan, yakni menyumbat telinga dengan jari-jari tangan, sama sekali tidak ada gunanya bagi Allah. Sebab ketentuan Allah lebih kuat dibanding upaya mereka. Siapapun yang tidak mati karena sambaran petir, tentu ia akan mati dengan cara lain. Yakadul barku yahtafu absarahum. Hampir-hampir sinar kilat itu menenggelamkan pandangan mata mereka lantaran terlalu bersinarnya dan mengejutkan. Kullama ado alahum masaufi. Ketika kilat memancarkan cahaya menerangi jalan yang gelap gulita, mereka sempat berjalan sesuai dengan masa bersinarnya cahaya itu. Wa idza azlama alaihim qamu. Dan jika kilat itu telah hilang, maka kembali gelap gulita, tak ada sinar. Mereka pun berhenti di tempat masing-masing dalam keadaan bingung sambil menunggu kesempatan yang dapat menolong maksud mereka atau melindungi dari kehancuran. Walau sya'allahu la zahaba bisam'ihim wa absyarihim. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, pendengaran dan penglihatan mereka dicabut oleh suara geledek. Hal tersebut sangat mungkin terjadi, tetapi rupanya Allah tidak berkehendak demikian. Dalam hal ini terdapat hikmah dan maslahat yang hanya diketahui Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, apa yang dikehendaki Allah, maka hal tersebut tentunya pasti ada. Sebab bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidak bisa, baik di bumi maupun di langit. Semuanya bisa dilakukan Allah. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga bermanfaat buat yang membaca dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.